Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Desya Ramadhani dengan NPM 1911090286 dari kelas Fisika 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum menggunakan aplikasi MATLAB untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Komputasi dengan dosen pengampu Bapak Ardian Asyari MPD. Baik, yang pertama kita akan melakukan praktikum sesuai dengan modul kedua, yaitu pada bagian 2.2.1 tentang SHM as Circular Motion. SHM sendiri merupakan Simple Harmonic Motion atau gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Gerak harmonik sederhana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu gerak harmonik sederhana linier, yang misalnya yaitu penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa, atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu gerak harmonik sederhana angular, yang misalnya yaitu gerak pada bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan torsi, dan lain sebagainya. Beberapa contoh gerak harmonik sederhana. Yang pertama yaitu gerak harmonik pada bandul, dan yang kedua adalah gerak harmonik pada pegas. Baik, yang pertama kita langsung buka aplikasi MATLAB-nya. Kemudian di sini sebelumnya saya telah membuat skripnya di bagian sini. Nah, ini merupakan skrip MATLAB yang telah saya buat pada percobaan 2.2.1. This code will demonstrate from equation of motion of SHM that SHM is a type of circular motion. Kode ini akan menunjukkan persamaan gerak-gerak harmonik sederhana adalah jenis dari circular motion atau gerak melingkar. Kode start from here atau kodenya dimulai dari sini. Yang pertama clear all, close all, CLC. N sama dengan 1080. Ini merupakan fase total osilasi. Selanjutnya A0. A0-nya sama dengan 10. Ini merupakan amplitudenya. Declared amplitude. Kemudian theta 1 sama dengan 0 merupakan initial value of theta atau nilai awal dari theta. Selanjutnya kita input for i sama dengan 1.2n, for loop to find phase angle, atau perintah loop untuk menemukan atau menentukan sudut fase. Phase angle ini merupakan sudut fase. Theta i is previous angle and theta i plus 1 in the new angle. Theta i merupakan sudut sebelumnya dan theta i plus 1 adalah sudut baru. Theta is measured in radians, atau theta ini diukur dalam radian. Theta i plus 1 sama dengan theta i plus 1. Convert theta i plus 1 into degrees by multiplying it with pi per 180. Ubahlah atau mengubah theta i plus 1 menjadi derajat dengan mengkalikannya dengan pi per 180. Alpha i is the new theta. I plus 1 measured in degrees. Alpha i adalah theta i plus 1 baru yang diukur dalam derajat. Alpha i sama dengan pi per 180 dikali theta i plus 1. Kemudian n. Selanjutnya di sini, in the next three for loops, X represents first simple harmonic. Dalam 3 loop berikutnya, X mewakili
harmonik sederhana osilator, and Y represent second simple harmonic oscillators. Osilator dan Y akan mewakili atau merepresentasi simple harmonic yang kedua. For loop to find position of bat, SHO, simple harmonic oscillation. For I sama dengan 1.2n. For loop to find position ini merupakan untuk loop menemukan posisi kedua pada simple harmonic oscillation. Nah, di sini pada skripnya XI sama dengan A0 dikali cos alpha I. Position equation of first, atau persamaan posisi yang pertama pada simple harmonic oscillation. Kemudian YI sama dengan A0 dikali sin alpha I, position equation of second SHO, atau persamaan posisi untuk persamaan posisi kedua pada simple harmonic oscillation atau gerak harmonik melingkar. Selanjutnya di bawahnya kita masukkan lagi rumusnya. For loop to find velocity of bat, yaitu jika sebelumnya kita mencari posisi, maka yang sekarang kita cari adalah kecepatannya atau velocity. For I sama dengan 1.2n. Fxi yaitu min A0 dikali sin alpha I, yaitu velocity equation of first atau kecepatan pertama. Fyi sama dengan A0 dikali cos alpha I, yaitu adalah velocity equation of second atau kecepatan kedua. Setelahnya yaitu kita akan mencari loop untuk acceleration. For loop to find acceleration of bat. Acceleration sendiri yaitu merupakan percepatan. Jadi apabila velocity merupakan kecepatan, acceleration atau A merupakan percepatannya. For I sama dengan 1.2n. Masih sama. Rumusnya AXI sama dengan min A0 dikali cos alpha I, acceleration equation of first, atau persamaan percepatan yang pertama. AYI sama dengan min A0 dikali sin alpha I merupakan acceleration equation of second atau persamaan percepatan yang kedua. Let's plot phase angle versus position. Ini kita akan mari kita buat plot tentang sudut fase versus posisi. Plot ini sudah biasa kita gunakan untuk membuat grafik. Maka kita tuliskan di bawahnya yaitu figure 1 atau gambar 1. Hold on sets the next plot property of the current figure and access to it, yaitu mengatur properti next plot dari gambar saat ini dan sumbunya akan ditambahkan. Plot alpha x line width 1.5. Line width sendiri itu untuk mengatur lebar garis. Line width set the width of line. Kemudian kita tuliskan lagi di bawahnya plot alpha y line width 1.5. X label phase angle. X label text at the beside the text beside the x-axis. Ini ketika pada grafik nanti pada sumbu x-nya yaitu adalah phase angle. Y label atau amplitudo, Y label text at the text beside the y-axis. Ini akan ada di sumbu y, amplitudonya ada di sumbu y, dan phase angle ada di sumbu x. Kemudian Y lim min 12. Min 12 sendiri merupakan pada sumbu x dan 12-nya pada sumbu y. Y lim, Y min, Y max sets the Y limits, menetapkan batas y dengan legendnya di sini yaitu xi, yi. Title-nya nanti merupakan phase angle versus position in SHM, atau sudut fase versus posisi pada simple harmonic motion. Baik, selanjutnya yaitu grid on.
Grid on adds major grid lines. Hold off sets the next plot property of the current figure and access to replace. Let's plot phase angle versus velocity. Kalau yang pertama tadi kita buat untuk posisi, yang kedua kita membuat velocity. Phase angle atau sudut fase versus velocity, yaitu kecepatan. Figure 2 atau gambar kedua, hold on, kembali, plot alpha Vx line width-nya sama 1.5, plot alpha Fy line width 1.5. X label phase angle, Y labelnya velocity, yaitu pada sumbu X nanti tertera phase angle atau sudut fase, dan pada sumbu Y-nya yaitu velocity atau kecepatan. Y limnya sama, min 12, legendnya yaitu V underscore XI V underscore YI. Kemudian titelnya yaitu phase angle versus velocity in SHM. Phase angle sendiri sudut fase versus velocity yaitu kecepatan di simple harmonic motion. Grid on, kemudian hold off. Dan selanjutnya, let's plot phase angle versus acceleration pada figure 3. Nah, ini membuat sudut fase versus acceleration merupakan percepatan. Hold on, plot alpha AX line width 1.5 kembali, plot alpha AY line width 1.5. X labelnya phase angle, Y labelnya sendiri acceleration. Y limnya yaitu min 12, legendnya A underscore XI, A underscore YI, dengan titelnya yaitu phase angle versus acceleration in SHM. Grid on, terus hold off. Kemudian yang terakhir, let's plot to show that both SHO depict circular motion. Ini membuat SHO simple harmonic oscillation pada circular motion atau pada gerakan melingkar, yaitu nanti pada figure 4 atau gambar keempat. Plot X, Y line width-nya sama 1.5, X labelnya XT, Y labelnya YT, terus X limnya sama min 12, Y limnya min 12, dengan titelnya simple harmonic motion as circular motion. Kemudian grid on. Dan yang terakhir yaitu let's combine first 3 plots into one. Menggabungkan 3 kombinasi plotnya menjadi satu, yaitu pada figure subplot 3,1,1, titelnya phase angle versus position, velocity, dan acceleration atau kecepatan. Hold on, plot alpha X line width-nya sama 1.5, plot alpha Y line width-nya 1.5. Y labelnya amplitudo, Y limnya min 12, kemudian legendnya XI dan YI. Grid on, hold off. Kemudian masukkan lagi subplot 3,1,2. Hold on, plot alpha Fx line width 1.5, kemudian plot alpha Vy line width 1.5. Y labelnya velocity atau kecepatan, Y limnya min 12, legendnya sama seperti tadi, V underscore XI dan V underscore YI. Terus grid on dan hold off. Dan yang terakhir adalah subplot 3.1.3. Hold on, plot alpha AX line width 1.5, plot alpha AY line width 1.5. X labelnya phase angle yaitu sudut fase, dan Y labelnya acceleration. Y lim min 12 dengan legendnya sendiri AXI AYI. Kemudian grid on dan hold off. Dan kita kasih di bawahnya yaitu task complete atau tugas complete. Kemudian cara untuk memunculkan grafiknya yaitu mengklik tombol run pada aplikasi MATLAB. Sama-sama klik dan tunggu grafik gambar akan muncul.
akan dijelaskan terlebih dahulu daripada figure yang pertama atau gambar pertama. Ini merupakan phase angle versus position in SHM, in simple harmonic motion. Phase angle, sudut fase versus posisi. Ini di sumbu Y-nya ada amplitudo dan di sumbu X-nya ada sudut fasenya itu. Kemudian pada gambar yang kedua, pada judulnya yaitu phase angle versus velocity. Phase angle ini merupakan sudut fase versus velocity, yaitu kecepatan, dengan di sumbu X-nya yaitu sudut fasenya dan di sumbu Y-nya merupakan kecepatannya. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga, di sini merupakan judulnya phase angle versus acceleration, dengan sudut dengan pada sumbu X-nya yaitu sudut fase dan pada sumbu Y-nya acceleration-nya. Beginilah grafiknya. Kemudian yang keempat yaitu simple harmonic motion. Simple harmonic motion as circular motion. Di sini pada sumbu X-nya yaitu XT dan pada sumbu Y-nya YT, seperti pada gambar. Dan yang terakhir yaitu pada gambar kelima, phase angle versus position, velocity, and acceleration. Jadi sudut fase versus posisi, kecepatan dan percepatan pada simple harmonic motion atau gerak harmonik sederhana. Ini gabungan dari tabel nomor 1, tabel nomor 2, dan tabel nomor 3, tabel gambar. Ini amplitudo, ini velocity-nya atau kecepatannya, dan yang terakhir adalah ini acceleration atau percepatannya. Dengan di sumbu X-nya sama semuanya, yaitu phase angle atau sudut fase. Baik, selanjutnya dilakukan percobaan praktikum yang kedua, yaitu pada materi 2.3.2. Materi 2.3.2 yaitu tentang column force between charge using for loop, atau gaya kolom antar muatan menggunakan for loop. Hukum kolom ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Dari hasil percobaan Coulomb dapat dinyatakan bunyi hukum Coulomb sebagai berikut. Besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua gaya bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Atau bisa kita tuliskan rumusnya, yaitu F gaya sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Sedangkan gaya antar dua muatan listrik yang terpisah pada vakum dapat dinyatakan dengan Fc sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Langsung saja kita kembali ke MATLAB. Sebelumnya saya juga telah membuat skrip pada percobaan ini. Kita klik 2 kali. Nah, di sini merupakan skrip yang tertera pada modul kedua. C-Force Program to Compute Column Force Between Charge, atau C-Force Program
untuk menghitung gaya kolom antar muatan dengan sumbernya yaitu berikut ini. Clear all, help C-force. Kemudian enter your username. vprintf, enter your username atau masukkan username. vprint sendiri merupakan perintah output pada common window. Jadi kemudian vprint username sama dengan input. Nah, di sini ada initialize variable, example position of charge physical constant, atau inisiasi variabel seperti misalnya contoh posisi muatan dan konstanta fisik. N charge atau muatan N input, enter the number of charge. For I charge atau muatan I sama dengan 1.2 N charges atau muatan-muatan N. Fprint, kemudian ini rumusnya, r_in input, enter position in M as X, Y. Masukkan posisi yaitu X dan Y. X in charge, r_in 1, X komponen of position atau X merupakan komponen posisi, dan Y I charge atau Y muatan I, r_in 2, Y komponen of position atau Y merupakan komponen posisi. Dengan key sama dengan I charge, key dalam kurung I charge atau key muatan I sama dengan input, enter charge in C atau kolom. Nah, di sini ada find x min, x max, y min, and y max. Ini merupakan rumusnya yang ada pada modul MATLAB kedua. Dengan y min, x minnya yaitu min x min 1, y minnya min y min 1, x max max x plus 1, y max max y plus 1. Kemudian epsilon 0 yang bernilai 8,85 pangkat 10 pangkat dikali 10 pangkat min 12, yaitu adalah permittivity of free space atau permitivitas pada ruang kosong, yaitu dengan satuannya kolom kuadrat atau C kuadrat per Newton meter kuadrat. Dengan konstannya yaitu sama dengan 1/4 dikali pi dikali epsilon 0 merupakan useful constant atau konstanta yang penting. Loop over charge to compute the force on each charge. Ulangi muatan untuk menghitung gaya pada setiap muatan. Fprint rumusnya seperti ini. For each charge sama dengan 1.2 N charges. Fx-nya 0.0. Initiate components of total force of 0. Atau inisiasi komponen gaya total ke 0. F-nya pun sama 0.0. Kemudian loop over other charges to compute force on this charge. For G charge atau muatan J sama dengan 1.2 N charges atau muatan-muatan N, if I charge, tanda ini berarti jika tidak sama dengan. Maka apabila I charge atau muatan I tidak sama dengan muatan J. Compute the components of vector distance between two charges, atau hitung komponen jarak vektor antar dua muatan. Yang di sini yaitu ada xij, ada yij dan rij. Xij sendiri sama dengan x I charge min y min x j charge. Kemudian yij sama dengan y I charge atau muatan I dikurang y j charge atau muatan j.
dengan Rij atau jaraknya SQRT, atau SQRT ini akar dari Xij kuadrat ditambah Yij kuadrat. Kemudian compute the X and Y components of the force between. Hitung komponen X dan Y dari gaya antara kedua muatan ini. This to change using Coulomb's law. Dan ini menggunakan hukum Coulomb, using Coulomb's law. Kemudian rumusnya Fx sama dengan Fx plus konstan dikali Q I charge dikali Q J charge dikali Xij per Rij pangkat 3, yaitu Fx dikali konstan ini K, Q1, Q2, Xij per Rij pangkat 3, dengan Fy-nya yaitu Fy ditambah konstan atau konstanta K dikali Q I charge ditambah Q J charge atau muatan J dikali Yij per Rij pangkat 3. Ini sesuai dengan hukum Coulomb yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Kemudian N dan Fx net I charge atau muatan I sama dengan Fx, Fy net I charge Fy. Print out the total force on this charge due to the others. Cetak gaya total pada muatan ini karena yang lain, yaitu Fv print ini akan muncul nanti pada common window. Kemudian plot position of charges. Nah, ini merupakan grafik gambarnya. CLF figure plot X, Y, BO, axis X min, X max, Y min, Y max. For J sama dengan 1.2 N charges atau muatan N. Text XJ, YJ, print F. Kemudian N. Add force direction to position of charges. Hold on, quiver, F X, Y, Fx net, Fy net. R. Draw a row for force atau tambahkan arah gaya. Titelnya username, date, C force, position of charge and direction force, atau gambar panah untuk kekuatan posisi muatan dengan X label X M, Y label YM. Kemudian hold off. Setelahnya untuk menjalankan script ini maka kita run kembali pada menu pada MATLAB ini. Kita klik run. Kita tunggu. Nah, ketika sudah berhenti seperti ini, kita ke common window. Pada common window, kita masukkan lagi, kita input username. Di sini username-nya kita mengikuti pada grafik di MATLAB. Nah, pada MATLAB ini merupakan grafiknya. Yaitu kita tulis aja di sini, kita copy. Kemudian kita pindahkan ke MATLAB username. Oke, kemudian kita enter the number of charges atau masukkan atau input dua muatan-muatannya. Itu kita input 2. Kita enterkan kembali. For charge 1 atau untuk muatan pertama, enter position in MSXY. Kita lihat kembali pada grafik MATLAB ini pada X, Y yang pertama. Nah, muatan ini ya. Muatan ini berada pada posisi X-nya yaitu 3
dan pada posisi Y-nya yaitu 2. Maka kembali lagi ke aplikasi MATLAB dan kita inputkan nilainya. 3 dan 2. Kemudian kita enter. Enter charge in C. 1. Kemudian kita enterkan kembali. For charge 2 atau untuk muatan kedua. Enter position in M as X, Y. Kita kembali lihat grafiknya. Pada muatan kedua di sini, pada sumbu X yaitu tertera 2 dan pada sumbu Y yaitu 3. Maka kita kembali ke aplikasi MATLAB. Kita tulis 2, 3. Kita tutup kurung. Kemudian kita enterkan kembali. Enter charge in C. Kita masukkan nilainya yaitu -2. Nah, force on charge is X min komponen ini min 6, ini min 6,35817 dikali 10 pangkat 9 Newton. Y komponennya 6,35817 dikali 10 pangkat 9 Newton. Force on charge 2 atau muatan gaya pada muatan kedua, yaitu X komponennya 6,35817 dikali 10 pangkat 9 dan Y komponen atau komponen pada Y-nya yaitu min 6,35817 E 10 kali dikali 10 pangkat 9 Newton. Nah, ini merupakan grafik pada percobaan 2.3.2. Jika kita perbesar, maka kita akan melihat gayanya di sini. Nah, gaya pada muatan 1 dan muatan 2. Pada muatan 1 di sumbu Y-nya yaitu di sumbu X-nya yaitu 3 dan di sumbu Y-nya yaitu 2. Dan pada muatan kedua, pada sumbu X-nya yaitu 2 dan pada sumbu Y-nya sama dengan 3. Sesuai dengan modul MATLAB kedua. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan dan pengucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.